Part 8. Nama yang berat untuk dipikul. Bayangan di balik panggung. Davos, Swiss. Salju perlahan turun menutupi kota. Di balik kemegahan Aula World Economic Forum, Raffi duduk termenung di ruang VIP, memandangi namanya di layar besar. Raffidzan Salma, Social Innovator Founder of Rechichel. Di tangannya masih tergenggam buku catatan kulit berwarna coklat yang selalu ia bawa. Di dalamnya, halaman terakhir bertuliskan satu kata besar, memaafkan. Tepukan ringan di bahunya menyadarkan Raffi dari lamunan. Seorang pria parubaya, berjas abu-abu elegan, berdiri sambil tersenyum. Emer Raffi, I Minister Adebayo from Nigeria. Your speech moved my entire delegation. I think your project could be pivotal for West Africa. Raffi berdiri, membungkuk sopan, dan tersenyum. Tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang mulai terasa asing. Aku mulai dikenal, Sekar, tapi entah kenapa, aku merasa bukan diriku sendiri. Sorotan yang mengusik. Beberapa minggu setelah kepulangannya ke Indonesia, Raffi mendapat undangan wawancara eksklusif dari sebuah stasiun televisi nasional. Acara itu disiarkan langsung, dan kali ini, mereka ingin membahas bukan hanya Rechichel, tapi juga kisah hidup Raffi. Di studio, seorang host muda bertanya dengan nada penasaran. Mas Raffi, semua orang tahu bahwa Anda dulu hidup sebagai pemulung. Tapi bagaimana dengan ayah Anda? Benarkah Anda sempat bertemu dengannya baru-baru ini? Banyak yang ingin tahu. Sorotan kamera. Hening sejenak. Sekar yang duduk di belakang layar menggenggam tangannya, memberi semangat lewat tatapan. Ayah saya adalah bagian dari cerita yang rumit. Tapi biarkan saya katakan begini, saya dibentuk bukan oleh siapa yang membesarkan saya, tapi oleh nilai yang saya pegang. Jawaban Raffi menenangkan penonton, tapi membuka gerbang pertanyaan baru dari media dan publik. Foto Burhan tersebar. Beberapa media mulai menggali latar belakangnya, termasuk tuduhan masa lalu. Reputasi dalam bahaya. Di kantor Rechichel, suasana mulai tegang. Mitra internasional bertanya-tanya, apakah Rechichel akan terganggu oleh isu personal sang pendiri? Di ruang rapat, Direktur Operasional, Dira, menyodorkan laporan. Beberapa investor di Eropa meminta klarifikasi. Mereka khawatir reputasi Raffi akan berdampak pada proyek di Afrika. Raffi mendesah panjang. Ini bukan salah Pak Burhan, tapi mengapa aku merasa dikhianati oleh masa lalu yang tak aku pilih? Sekar meraih bahunya. Vi, kalau mereka hanya ingin bekerja dengan orang tanpa masa lalu, berarti mereka tidak benar-benar peduli dengan perubahan. Kamu tidak perlu menjelaskan siapa kamu, cukup tunjukkan lewat tindakan. Kabar dari rumah sakit. Beberapa hari kemudian, Raffi mendapat kabar bahwa Burhan dirawat di rumah sakit karena stroke ringan. Setelah bergelut dengan pikirannya sendiri, Raffi akhirnya memutuskan menjenguk. Burhan tampak rapuh. Di sisi ranjang, perawat menaruh radio kecil yang memutar siaran ulang pidato Raffi di Davos. Burhan membuka matanya perlahan. Aku dengar, kamu pidato di luar negeri ya, Vi? Raffi mengangguk pelan. Iya, Pak. Burhan menatap langit-langit. Kamu hebat. Maaf, aku hanya ayah biologismu, tapi kamulah yang jadi manusia sejati. Raffi duduk. Ia memegang tangan keriput itu untuk pertama kalinya. Mungkin bukan karena cinta, tapi karena welas asih. Pak, mungkin aku belum bisa bilang, ayah. Tapi kalau kau masih ingin ditebus, hiduplah. Jangan menyerah. Air mata Burhan mengalir. Tak ada pelukan. Tapi di ruang itu, pengampunan mulai menemukan tempatnya. Tantangan baru, ekspansi Rechichel ke Indonesia Timur. Sekar datang membawa kabar, pemerintah daerah NTT dan Papua tertarik bekerja sama. Mereka ingin program Rechichel membantu masyarakat pesisir dan pegunungan yang selama ini tertinggal dalam pengelolaan sampah dan edukasi lingkungan. Namun ada satu syarat, harus ada figur lokal yang menjadi pemimpin program di sana. Raffi menyambut kabar ini dengan antusias. Ia mengusulkan program Rechichel Local Heroes, mencari anak-anak muda dari daerah tertinggal untuk dididik, dilatih, dan diberdayakan menjadi penggerak perubahan di tanah kelahiran mereka. Muncul sosok baru, Leka, sang pemberontak gunung. Di Kabupaten Lanijaya, Papua, muncul satu nama, Leka Tabi,
Gadis 17 tahun yang dikenal vokal menentang penebangan liar dan perusakan sungai oleh perusahaan tambang. Raffi membaca profilnya dan terpukau. Dia seperti aku dulu, tapi lebih berani. Raffi menghubungi Leka lewat Zoom. Saat tersambung, gadis itu hanya berkata, "Kalau Rachel benar-benar ingin bantu kami, jangan cuma datang dengan proposal. Datanglah dengan niat untuk tinggal." Itulah awal dari perjalanan baru. Raffi dan Sekar bersiap untuk pergi ke timur. Surat dari masa lalu. Sebelum keberangkatan, Raffi menerima kiriman dari rumah sakit, sebuah surat tulisan tangan dari Burhan. Isinya, "Nak, kalau kau membaca ini, berarti aku mungkin sudah tak ada. Aku tak minta apa-apa darimu. Tapi tolong, rawat hatimu. Jangan biarkan luka membuatmu lupa siapa kamu sebenarnya." Raffi menatap surat itu lama. Lalu, ia masukkan ke dalam catatan kulitnya, tepat di samping halaman yang bertuliskan, "Memaafkan." Ia menambahkan satu kata di bawahnya. "Bergerak." Di pesawat menuju Papua, Raffi menggenggam tangan Sekar. Di luar jendela, awan bergulung di bawah mereka. Dunia tak pernah sunyi. Selalu ada tantangan baru, luka baru, dan harapan baru. Dan di dalam hati Raffi, satu hal kini makin jelas. Menjadi orang besar bukan tentang dimaafkan, tapi tentang berani tetap melangkah, bahkan ketika kau belum selesai menyembuhkan dirimu. Lanjut part 9.